وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruqyah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhir pekan ini kami menyajikan kisah saudara-saudara kita dari Kota Pekanbaru, Provinsi Riau yang ingin berlepas diri dari teror makhluk gaib. Lydia Anggraini menjadi pasien pertama Ustadz Muhammad Zunaidi pada episode hari ini. Anak ketujuh dari 8 bersaudara ini mengungkapkan bahwa ia sering mendengar suara tetapi tidak didapati wujudnya. Merasakan sakit kepala berkepanjangan hingga suka sedih tanpa sebab. Waktu tahun 2012 itu saya mengalami kesurupan. Terus di Ruqyah, abis di Ruqyah itu nggak ada gejala apapun, cuman kayaknya tuh sering sedih. Kalau udah sedih gitu, jadi sakit kepala. Pemirsa Ruqyah, dalam terapi Ruqyah, diagnosa sangatlah penting agar bisa mengetahui penyakit atau gangguan jin seperti apa yang diderita pasien, supaya penanganannya tepat. Apakah terkena sihir, ain, atau gangguan jin? Dari hasil dialog yang kita lakukan, ya, kita perlu tahu bahwa tidak selalu gangguan jin itu masuk dalam tubuh seseorang disebabkan karena orang mengamalkan amalan-amalan sesat. Tidak juga selalu karena orang itu pernah diisi. Tidak juga selalu karena orang itu kena sihir. Ada kalanya gangguan setan ini masuk ke dalam tubuh seseorang disebabkan karena orang ini punya beban psikologis yang begitu hebat, punya sampah-sampah emosi yang terakumulasi di dalam dirinya. Nah, ini dimanfaatkan oleh setan untuk menguasai orang tersebut. Dan ini yang kita lihat terjadi kepada saudari Lydia. Allahumma bihaqqi asma'il husna, ya Allah, ya Rahman, ya Setelah merasa cukup mendiagnosa perempuan 24 tahun ini, Ustadz mulai meruqyahnya. Lagi-lagi Lydia merasakan sedih berlebihan. Lepaskanlah seluruh gangguan jin yang pasien kita kali ini pada waktu-waktu tertentu dia berada dalam kondisi tidak kontrol, tidak sadarkan diri. Bahkan menurut orang tuanya dia sering tiba-tiba masuk ke dalam kamar, ditanya nggak mau jawab, berdiam diri, nggak jelas. Saya tidak menyangka bahwa dengan senang menyendiri tiba-tiba jin berhasil menguasai diri dia. Karena ketika dia di Ruqyah, itu jin di dalam tubuhnya merasa kepanasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitab. Seolah tersiksa mendengar ayat-ayat Ruqyah, Lydia pun meluapkan emosinya ke Ustadz Zunaidi yang kala itu sedang meruqyahnya. Kelakuannya saat itu di luar prediksi saya. Ya, saya benar-benar tidak menyangka bahwa perempuan bersuara lembut ini bisa segarang itu. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Semuanya ngumpul di leher, keluar lewat mulut. Semuanya naik ke atas, ngumpul di leher. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Semuanya ngumpul di leher, keluar semuanya lewat mulut. Walau sudah tertekan, tetapi makhluk gaib ini belum juga menyerah. Ya, perintahkan tangannya untuk ke sini. Ayo. Ya, pemirsa Ruqyah, ini bisa Anda lihat sekarang. Dia ini kalau saya pegang tenaganya begitu kuat ya. Dan dia tidak mau mengikuti semua arahan yang diminta oleh Ustadz Junaidi. Ini dia. Sifat.
Tempelkan di perut, tarik ke atas. Terus keluar semuanya lewat mulut. Tarik semuanya dengan izin Allah, naik ke atas semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut tagut. Setelah mengeluarkan semua pengaruh buruk yang ada dalam dirinya, tubuh perempuan mungil ini langsung lemas bak tak bertulang. Ya, semua syaitan yang mengganggu saudaraku keluar. Kalian sudah lemas semuanya. Pemirsa Rukyah, reaksi jin terus-menerus terjadi. Iba dengan keadaannya membuat saya mendekati Lydia. Tetapi rupanya tindakan saya justru menyulut kemarahan jin dalam raga Lydia begitu cepat. Mendadak tenaganya tuh kuat sekali ya. Dia mencoba mencengkeram, jadi lumayan sakit gitu. Lydia istighfar. Aku mau angkat dulu. Pemirsa Rukyah, hingga sekarang kekuatan jin masih melilitnya. Alih-alih sadar, ternyata emosi Lydia kembali memuncak dan Ustadz Zunaidi menjadi sasarannya. Pemirsa Rukyah, tahapan selanjutnya ialah Ustadz Zunaidi membuat air rukyah. Air ini nantinya akan diminum oleh Lydia. Selain dapat membersihkan pengaruh-pengaruh negatif, air rukyah ini pun juga bisa dimanfaatkan untuk mendeteksi masihkah bersemayam bangsa jin di dalam raga Lydia. Namun, ketika air rukyah itu mau diusapkan ke wajah Lydia, lagi-lagi Lydia berusaha menghindar. Lydia istighfar. Awalnya begitu lincah menolak keras air rukyah tersebut, tetapi sekarang tubuhnya berubah lemas. Kami mencoba terus merayunya agar ia tetap meminum air rukyah itu. Ayo yang dilihat, bikin susah ngomong, ayo. Beberapa lama kemudian, Lydia kembali cengengesan dan berakhir pingsan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawuj farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratayn yanqalibu ilaykal basaru khashi'an wa huwa hasir. Pemirsa Rukyah, Lydia belum juga sadar. Dan di tengah terapi rukyah, Ustadz meminta disediakan 1 siung bawang putih. Selanjutnya, bawang putih tersebut Ustadz letakkan di bawah hidung Lydia agar Lydia mencium aromanya yang menyengat. Enggan menghirup aroma dari bawang putih, Lydia kembali menghindar. Ya, ketika Ustadz Junaidi mencoba mendekatkan bawang putih tersebut ke bawah hidungnya dia untuk dihirup aromanya,
pasti jin di dalam tubuh Mbak Lydia ini langsung berusaha mengalihkan wajahnya ya. Dia berusaha untuk menghindar dari aroma bawang putih tersebut. Pemirsa Rukyah, tak habis akal, Ustadz memasukkan bawang putih itu ke dalam air yang telah dirukyah. Lydia masih kerasukan. Tapi kami yakin, sesombong apapun perlakuan bangsa jin tetap akan kalah dengan kalam-kalam ilahi. Ya, keluar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama narja juluduhum badalnahum juludan ghayra liyadzuqul adab. Innallaha kana azizan hakima. Lama-kelamaan, Lydia pun kehabisan tenaga. Pemirsa Rukyah, untuk kesekian kalinya dugaan saya meleset. Setelah bangun dari tidurnya, Lydia masih saja dikontrol aura gaib. Istighfar, terus. Terus istighfar. Alhamdulillah, setelah menelan waktu lama, Lydia sudah kembali kepada kesadarannya. Beruntung, segala upaya yang telah dilakukan tidak sia-sia. Dia harus kembali meyakini tentang qada dan qadarnya Allah. Ya, bahwa segala hal yang berkaitan dengan hidup kita, dengan rizki kita, dengan segala peristiwa yang berkaitan dengan hidup kita, itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk jodoh dan kematian kita. Ada satu zikir yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW yang apabila zikir ini dibaca akan melapangkan hati, akan terhindar dari kesedihan, terhindar dari ketakutan, bahkan terhindar dari lilitan hutang. Doanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azazi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal buhal, wa a'udzubika min galabatid dain wa qahrir rijal. Pemirsa Rukyah, kini kita beralih pada pasien kedua yang bernama lengkap Hendro Waeko. Pria kelahiran Sragen, Jawa Tengah ini mengaku sering mengalami gangguan jin dan pikiran tentang kematian. Sehingga rasa ketakutan menjadi momok yang menghantui dalam kehidupannya sehari-hari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Akibatnya, Hendro memiliki emosional yang tidak stabil, dapat berinteraksi dengan makhluk jin, dan suka bertindak kasar terhadap keluarganya. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Hendro menyadari apa yang ia alami akibat dari kelakuan masa lalunya yang sangat dekat dengan ritual-ritual mistis. Saya dulu pernah mengalami suatu istilahnya menjalin ritual. Ritual itu di saya kungkum di kali. Itu tahun 2003. Saya itu merasa suatu hal keganjalan, tiap hari marah-marah sama keluarga, ngomong sama istri, dan gak kontrol. Enggan dipermainkan lagi oleh jin, Hendro mantap membuang semua ilmu yang selama ini ia punya dengan cara rukyah syar'iyah bersama Ustadz Muhammad Zunaidi. Sebelum masuk ke tahapan terapi rukyah, lebih dulu Ustadz membimbing Hendro mengucapkan ikrar pemutus perjanjian dengan semua ilmu-ilmu kesaktian yang dipelajari. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku bertaubat, aku berlepas diri dari semua isian-isian, ya, terus sambatan-sambatan bangsa jin yang pernah aku undang dalam tubuhku. Aku berlepas diri dari semua itu, ya Allah. Cukuplah Engkau sebagai pelindungku dunia sampai akhirat. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
A'udzu billahi samiil 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru saja selesai melafalkan ikrar pemutus, Hendro sudah dirasuki kekuatan gaib. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kini Hendro sudah kesurupan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik وبالآخرة هم يوقنون يعلمون الناس الشهر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Keluar semuanya dengan izin Allah. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan. Pasien kita Mas Hendro ini awalnya menyukai dunia-dunia mistis. Dia berguru ke banyak pihak, sampai Mas Hendro ini pernah mengundang bangsa jin untuk membantu urusan-urusan dia. Nah, karena banyaknya ilmu-ilmu yang dipelajari oleh Mas Hendro ini, membuat Mas Hendro ini sampai memiliki kemampuan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk halus dari bangsa jin. Dari kaki, yang ada di perut, di tangan, semuanya keluar dari mulut dengan izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Keluar semuanya. Reaksinya semakin aktif setelah dia membaca ikrar pemutus, yaitu memutuskan ikrar dengan perjanjian-perjanjian ilmu-ilmu kanuragan yang dulu pernah dia lakukan. Tapi berbeda dengan pasien lainnya, kalau Mas Hendro ini terus berusaha untuk menguasai kesadarannya. Jadi tidak sepenuhnya jin berhasil memperdaya dia. Jadi saat Ustadz kasih nasihat atau mendakwahi jin itu, Mas Hendro juga tetap sadar dan terus mengikuti arahan yang diberikan oleh Ustadz Junaidi. Keluar. Keluar ya, keluar. Keluar dengan izin Allah. Keluar, ayo, keluar. Bismillah, bismillah. A'udzu billahi min syarri ma